Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad limbil qulub wa dawaiha wa afiyat al-abdan wa shifaiha wa nuril absar wa mudiriha wa mudil arwah hidayha wa la nusahbih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa alam ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahum minhul husna wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu anal hajj ila baitillahil haram ahadu mabanil Islam wa huwa fardun lazimun mahdumun ala kulli muslimin mustati'un fil umri marratan wa kadzalika al-umrah. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi ta'ala thumma lam yahujja fala alaihi an yamuta in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Wa fi hadha nihayatu tashdid ala man yatrukul hajj ma'al istita'ah fala yanbaghi lil mu'min an yu'akhirahu wa yatakassaru wa yusawwisu wa yata'allalu bil a'dhari min sanatin ila sanatin wa huwa ma'a dhalika mustati'un wa ma yadrihi la'alla al-maut yanzilu bih aw tadhhabul istita'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadlil 'azim afdalul jihad al-hajj. Wa qala alaihi salatu wassalam innal hajj yahdimu qablahu ay minadh dhunub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubi ka yawm waladat ummuh. Wa qala alaihi salatu wassalam al-umra ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajj al-mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj wal umrah wafdullah in sa'alu u'tu wa indahu ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang terdahulu yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya haji ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tiang fondasi Islam dan hukumnya fardu wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di dalam satu kali seumur hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan untuk Allah Subhanahu wa taala diwajibkan bagi manusia untuk berangkat haji bagi yang mampu. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, bunyal Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berangkat haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memiliki kelebihan harta dan kendaraan yang bisa menyampaikan ke rumahnya Allah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji jika meninggal dunia, maka silahkan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasara. Dan ini adalah puncaknya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala
bagi orang-orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu. Dan hendaknya bagi orang mukmin untuk tidak mengakhirkan ibadah haji atau bermalas-malasan atau mencari alasan-alasan udzur dari tahun ke tahun untuk tidak melaksanakan haji padahal dia mampu. Karena dia tidak tahu kapan mati itu akan menjemput dirinya atau hilang kemampuan dari segi harta dan fisiknya. Berkata Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan dalam melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW bersabda, paling afdolnya jihad, paling utamanya jihad adalah melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya haji itu akan melebur, menghancurkan dosa-dosa yang lampau. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji tidak berkata-kata kotor dan tidak melakukan perbuatan fasik, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Umrah ke umrah yang satunya adalah melebur antara kedua umrah, dan tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka meminta maka akan diberi, jika mereka berdoa akan dikabulkan doanya, dan jika mereka bersedekah maka sedekahnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi haji ini adalah salah satu fondasi Islam, ya, termasuk rukun Islam. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu sekali seumur hidupnya, ya. Jadi kalau sholat itu wajibnya sehari 5 kali. Kalau zakat wajibnya 1 tahun 1 kali. Puasa wajibnya sebulan dalam 1 tahun. Dan haji dan umrah ini sekali seumur hidup wajibnya. Sunnahnya diulangi tiap tahun, minimal 5 tahun sekali kalau ada kelebihan rezeki, ya. Dan tidak boleh mengulur-ngulur untuk melaksanakan ibadah haji. Ini yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Nanti aja, nanti, ya, nunggu tua, terakhir meninggal dulu sebelum tua. Ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu kapan mati itu menjemput kita. Makanya kata Nabi Muhammad, ya, barang siapa yang memiliki kelebihan harta, kemudian ada kendaraan, zaman dulu ada harta, ada kuda atau unta zaman dulu, ya. Kemudian dia bisa melaksanakan haji tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, jika meninggal maka pilihannya 2, meninggal secara Yahudi atau Nasara, kata Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman dari Nabi, ya. Makanya kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, haji itu alal fawr, tidak boleh ditunda. Ada uang langsung berangkat haji. Tapi kalau Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah masih boleh ditunda jika ada udzur yang jelas. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal nggak boleh, langsung ada uang langsung melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Kalau dia mampu, ya mungkin asik sehat, kemudian ada uang, kemudian dia ngulur-ngulur, ya, yang mestinya dia sehat, kemudian ada uang dia ulur, maka ketika jatuh, ya, kekayaannya jatuh miskin, ya, atau kesehatannya menurun, maka tetap dihitung utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dari awal dia memang miskin, dari awal memang sakit, nggak punya biaya, itu tidak dihitung utang. Tapi kalau dia mampu aslinya, ya, dari segi kesehatan ada, sehat, kemudian dari segi finansial ada, kemudian ditunda-tunda, akhirnya sampai jatuh miskin, maka dihitung utang. Kalau meninggal pilihannya 2. Kalau nggak meninggal secara Yahudi, Nasrani, Nasara, waliyadzubillah, minta. Ya, oleh karena itu haji jangan ditunda. Ya, orang sekarang nanti aja kalau sudah tua. Ya, nanti akhirnya nggak bisa maksiat kita. Kalau sudah haji harus ke masjid terus. Nggak ada hubungannya, Pak. Haji nggak haji itu ya sholat.
Ini kadang-kadang orang beranggapan kalau haji itu harus tobat, nggak boleh maksiat. Nggak ada hubungannya, maksiat itu tetap 24 jam dilarang. Haji nggak haji itu tetap wajib meninggalkan maksiat. Kadang-kadang orang berpersepsi seperti itu, ya, punya pikiran seperti itu. Kalau haji sekarang hati-hati, harus 5 waktu, ya, harus pakai sarung terus, nggak boleh pakai celana kolor tengah jalan, celana pendek nggak boleh, malu dipanggil orang Pak Haji masa pakai celana pendek, ya. Jadi berpikirnya seperti itu, ya. Nanti kalau sudah haji nggak bisa main futsal umpamanya, ya, pikirannya seperti ini. Pikiran orang aneh ini sudah nggak ada haji, nggak haji itu tetap namanya maksiat, tidak boleh, ya. Makanya jangan sampai ditunda, ya, bahaya. Yang lebih berbahaya lagi kalau ditunda dia mampu dan tundanya meremehkan, bukan karena sebab atau udzur. Kalau karena sebab, mungkin mau berangkat haji nggak taunya ada kakaknya, adiknya butuh uang, akhirnya diserahkan, itu masih ada udzur. Ini nundanya nggak ada udzur, ini yang bahaya ini. Ya, nunda yang nggak ada udzur itu yang berbahaya. Ya, saya punya sepupu itu dulu kerja di Mekah. Ya. Alhamdulillah sepupu saya itu tiap tahun berangkat haji, izin sama majikannya tiap tahun berangkat haji. Tapi majikannya nggak pernah berangkat haji. Orang Mekah loh. Majikannya itu orang Mekah kaya. Kalau waktu musim haji ke Amerika, ke Eropa ya. Itu kalau musim haji. Jadi kebanyakan orang Saudinya itu kalau musim haji malah melenceng dia. Ya. Ini tiap tahun berangkat haji sepupu ini. Subhanallah, setelah selesai haji apa segala macam berapa tahun, ya, diajak bosnya ini nggak mau, kamu aja, kamu kan orang Indonesia, kalau saya gampang. Ya, tiap diajak tiap tahun seperti itu. Akhirnya pulang sepupu ini nggak lagi bekerja di Mekah sana, pulang ke Malang, daerah Malang. Ya, tahun depan bosnya telepon, saya mau ke Malang, bukan ke Malang, saya mau ke Indonesia, mau ke Bali, sekeluarga, nanti tolong diantar ya, dijemput di bandara, nanti diantar. Oh ya siap, kata sepupu. Ya nggak tahunya perjalanan lah, dari rumahnya mau ke bandara kecelakaan, meninggal bosnya. Ya. Haji nggak pernah, ya. Musim haji, padahal tinggal di Mekah ini kaya raya, haji nggak pernah. Kalau musim haji ke Eropa, ke Amerika, ya keremehkan dia. Akhirnya apa? Takdir meninggal dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang meninggalnya seperti ini, yang kaya, apalagi maaf tinggal di Mekah, nggak pernah haji. Waliyadzubillah min dzalik. Ya kita nggak hukumi, kalau secara syariat pilihannya dua ini, mati secara Yahudi atau Nasoro. Ya. Kenapa? Tinggal di Mekah kaya raya, nggak pernah melaksanakan ibadah haji. Apalagi sekarang kita mau ibadah haji, ya 20 tahun Pak, paling cepat Pak. Ya. Daftar, ya. Kalau ditakdir meninggal dunia di tengah jalan, nggak ada masalah. Yang penting ada niatan. Yang ditakutkan itu yang nggak ada niatan sama sekali. Itu yang bahaya. Anak mestinya mikir sekarang haji ini capek. Ya. Haji ini capek, butuh kondisi yang masih muda. Kasihan kadang-kadang kalau lihat orang haji tua-tua itu, kasihan Pak. Saya kemarin haji aja nggak sama kayak umroh, ya, hampir sakit pokoknya sudah. Untung itu minum madu, minum jintan, minum madu itu pokoknya nggak berhenti. Kalau yang sakit jangan ditanya, banyak sudah. Fisik itu memang dibutuhkan. Kalau Anda nggak daftar sekarang, Anda umur 40 umpamanya. Kalau Anda nggak daftar sekarang, ya, haji anggap 25 tahun Pak. Anda kalau daftar sekarang 40, umur 65 baru berangkat. Terus mau daftar umur berapa? Mau umur 50 baru daftar. 50 berangkatnya 75 tahun nggak adanya. Yang jadi permasalahan dia kalau sampai 75, belum 75 game over gimana? Itu yang jadi permasalahan. Gak apa-apa daftar. Ya, kalau Anda punya rezeki, memang mampu dari segi finansial, daftar haji. Ya anggap haji 35, Anda bayar 20 juta itu sudah dapat porsi, sudah dapat jatah. Kalau meninggal nggak ada masalah, yang penting ada niat. Yang ditakutkan itu yang tidak ada niatan, itu yang bahaya. Ya, jadi kalau maaf kalau Anda memiliki kelebihan rezeki, memang masih ada lebih gaji dari keluarga, masih bisa nabung untuk daftar haji, daftar.
dan daftar. Ya. Nanti insya Allah yang penting ada niatan, itu ada aja cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada niatan, Pak. Ya. Ada niatan, Allah yang ngatur. Ya, kayak saya kemarin nggak ada niatan haji, subhanallah ditakdir haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nggak ada niatan, Pak. Maksudnya bahasanya itu nggak terpikir. Ya, karena saya waktu itu mau daftar haji 25 tahun kelamaan. Ya, pengennya langsung berangkat. Yang langsung berangkat 200 juta, Pak, paling murah. Uangnya nggak cukup. Mau ikut yang plus 160 juta, nunggu 7 tahun. Yang plus itu, haji plus itu 170 juta, nunggunya paling cepat sekarang 6 sampai 7 tahun. Yang mau daftar yang biasa kelamaan 25 tahun, mau daftar yang plus kelamaan juga 7 tahun, pengen langsung berangkat. Ya. Yang langsung berangkat mahal, 200 juta. Ya. Cuma kalau ditakdir diajak kawan, ya. Tapi backpacker nggak ikut travel, cuma biayanya habis 100 juta aja. Langsung berangkat tapi 100 juta berangkat aja. Ya. Istri uang sendiri, saya uang sendiri. Kalau suruh ngasih istri saya nggak mampu, masih uangnya nggak ada. Istri ada uang, akhirnya diajak juga. Ya, tapi uang pakai uang sendiri. Alhamdulillah ditakdir. Ya. Pokoknya yang penting ada niatan. Kalau ada niatan pengen berangkat, nanti suatu saat kadang-kadang itu nggak tahu caranya Allah itu ada aja, jalannya itu ada. Yang penting ada niatan. Yang bahaya ini yang nggak ada niatan sama sekali. Apalagi uangnya banyak, kemudian nggak ada niatan. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan, ya. Oleh karena itu haji ini hukumnya wajib sekali seumur hidup, ya. Begitu juga umroh. Kemudian kalau memang mampu langsung daftar, jangan sampai ditunda-tunda. Ya. Yang ditakutkan umur kita nggak tahu umur, kemudian nggak tahu rezeki, mungkin akhirnya pas habis uangnya, ya mungkin usahanya pas jatuh, akhirnya dihitung hutang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ancamannya sangat banyak, ya, dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang meninggalkan haji tanpa sebab atau tanpa udzur, ya. Waliyadzubillah min dzalik. Hendaknya jangan sampai bermalas-malas atau mengulur-ulur dari tahun ke tahun padahal dia mampu. Ya, karena haji ini fadilahnya banyak. Ya, di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maksiat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya. Makanya kalau haji umroh itu omongan dijaga, ya, jangan keluar omongan-omongan yang nggak betul. Ini haji tetap marah-marah, bangsat kamu ini, anjing, bodoh, bohong. Ya, ini haji tapi tetap kata-kata kotor ini nggak, tetap aja keluar terus. Waliyadzubillah min dzalik. Ini alamat haji yang nggak kabul ini. Ya. Jangan dilayani, sudah ada orang marah dengan kita, nggak usah dilayani, kita nggak usah ikut marah, sudah biarkan aja. Karena haji ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita ini kadang-kadang diuji. Ya. Apalagi musim haji, Pak. Kalau Anda haji biasa itu, wah, mau keluar imigrasi itu 5 jam, 6 jam. Bayangkan turun dari pesawat itu nggak ada makanan, nggak ada warung, imigrasinya itu 5 jam, ada yang 6 jam, paling cepat 3 sampai 4 jam. Ya, itu pun keluar kadang-kadang langsung. Ya, nanti kadang-kadang ada yang nggak dapat makan. Ya. Kenapa? Karena saking banyaknya orang haji nih. Itu pun kadang-kadang haji itu banyak yang ditipu, Pak. Haji itu banyak orang yang kena tipu. Jadi memang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enggak haji yang plus, enggak haji yang biasa. Banyak yang kena tipu orang-orang. Nanti yang ditipu dari KBIH-nya ditipu jamaahnya sendiri. Ya, masalah dam. Ya, nanti biasanya kambing kalau umroh dulu sebelum haji itu kan bayar dam. Ya, biasanya dam itu anggap 300 real
nanti dimintai 500 real sama ketuanya itu. Nanti alasannya ada aja. Ya kalau yang mampu-mampu nggak apa-apa, yang nggak mampu ini orang yang kasihan. Ya, nanti kadang-kadang sudah diminta idam, ya nanti sama mereka itu dicurangi, satu kambing dibuat 10 orang. Padahal nggak bisa satu kambing itu ya satu orang. Jadi memang kadang-kadang banyak orang yang berbuat jahat itu ada aja. Cuma ya saya nggak tahu, nggak berpikir maksudnya ini orang haji sudah ditipu, nipunya di Mekah lagi. Ya, gimana hajinya mau barokah ini orang ini? Nggak tahu-tahu Pak, nipunya itu di Mekah kan? Loh Anda aja maaf di Mekah nyabut pohon itu haram. Nyabut pohon, narik daun di Mekah, di Madinah itu haram, dalam hukum fikih nggak boleh. Bahkan Anda kena dam nanti. Makanya orang kalau haji itu ada caranya, nggak boleh sembarangan. Nyabut pohon aja itu haram. Bayangkan nipu orang di Mekah. Saya aja kalau beli-beli itu maaf kadang-kadang umroh waktu haji kemarin itu yang penjualnya sampai sumpah bilahi, ya demi Allah ini di Mekah, haram Mekah modalnya lebih dari itu. Gak taunya di Madinah lebih murah Pak, barang sama. Saya sampai bingung, ini bilahi demi Masjidil Haram itu dibuat mainan sama mereka. Waliyahzubillah minta la haula wala quwwata illa billah. Jadi memang kadang-kadang apa ya, haji ini cobaannya banyak. Tinggal kita aja nyikapi seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai berkata-kata kotor, ya bahasanya berbohong, kemudian berbuat maksiat. Ya. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala nanti akhirnya, bisa menghilangkan pahala haji. Dan haji, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu adalah tamu-tamunya Allah Ta'ala. Ya, jika mereka meminta akan diberi oleh Allah, jika mereka berdoa akan dikabulkan, dan jika mereka bersedekah, sedekahnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi banyak fadilahnya Pak, banyak haji ini. Ya. Sampai pernah dikisahkan Pak, ada seorang ulama besar, ya seorang tabi'in Abdul bin Mubarak. Ya, Abdul bin Mubarak ini ulama besar, ulama sufi memang. Ya. Abdul bin Mubarak ini pernah membatalkan ibadah haji. Dia sudah berangkat tapi dibatalkan sama dia. Tapi karena ada sebab, ya ada masalah. Yang nggak boleh itu membatalkan kalau nggak ada sebab. Miskin Abdul bin Mubarak ini miskin memang orangnya. Dia mengumpulkan uang untuk ibadah haji itu bertahun-tahun. Setelah dikumpulkan, akhirnya cukup uangnya, dia berangkat haji dengan rombongan dari negaranya, dari kotanya, berangkat haji. Gak taunya baru berangkat, gak lama kemudian baru sampai di kota yang pertama dari tempat dia kota tinggal. Ya, dia melihat ada seorang perempuan yang cari makanan dari sampah, sampah. Ya, akhirnya turun. Atau orang dilihat ini perempuan ini ada apa ini? Gak taunya nemu bangkai ayam. Perempuan ini nemu bangkai ayam tiren. Ya Pak Tio, bangkai ayam. Akhirnya diambil, dibawa pulang ini sama perempuan. Kata Abu Mubarak, wahai fulana, kamu tahu itu bangkai? Mau kamu bikin apa itu? Kata perempuan tersebut, mau saya makan. Kamu kan tahu haram hukumnya bangkai. Kenapa kok ada makan? Kata perempuan tersebut, haram bagimu tapi halal bagiku. Dari mana hukum haram seperti itu? Halal bagimu, halal bagiku. Apa haram bagiku, halal bagimu? Dari mana kamu mengatakan seperti itu? Kalau yang namanya haram semuanya haram. Kata perempuan tersebut, saya punya anak 3 yatim di rumah, belum makan 3 hari. Siapa yang mau ngasih makan? Enggak ada orang yang mau ngasih makan. Kalau bagimu haram, bagi saya halal. Kalau nggak saya kasih makan itu anak saya di rumah mati semuanya, kata perempuan tersebut. Kaget akhirnya mau tanya, siapa kamu? Saya Fulana binti Fulan bin Hasan bin Ali Zainal Abidin, bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib binti Fatimah Rasulullah SAW. Ya, tak taunya cicitnya Nabi. Ya memang Abdul bin Mubarak ini tabi'in, jadi nggak beda jauh dengan zamannya Nabi. Jadi dia menangi masih cucunya Nabi yang ketiga.
Ya, ini cucunya Sayyidah Hasan ini yang perempuan ini. Kaget ini Abdul bin Mubarak ini. Ya, dia berpikir ini saya mau berangkat haji, tapi di sini ada cucunya Nabi yang sedang kelaparan. Gimana sih harus saya mau diterima sama Nabi ini? Akhirnya langsung kembali ke kendaraannya, dia ngambil semua uangnya, diberikan kepada perempuan tersebut. Kata Abdul bin Mubarak, "Baik perempuan, buang itu bangkai itu. Ini uang saya, kamu bawa untuk biaya hidupmu selama berbulan-bulan cukup insya Allah. Pulang kamu, buang itu bangkai ayam, ini bawa semuanya uangnya." Akhirnya uangnya Abdul bin Mubarak untuk biaya haji nih Pak, dikasihkan perempuan ini. Akhirnya Abdul bin Mubarak nggak jadi berangkat haji, pulang ke rumahnya, pulang ke rumah dia. Ya, akhirnya setelah pulang ke rumah dapat beberapa bulan, jamaah haji datang. Zaman dulu kan lewat darat Pak. Ya, naik onta pun berbulan-bulan. Ya, kalau dari Irak, dari Syam itu bisa berbulan-bulan naik kendaraan. Ya. Orang ke Palestina aja, Mekah Palestina itu aja 1 bulan paling cepat, apalagi daerah Syam, ya apalagi daerah Irak. Ya, zaman dulu lama berangkat haji ini. Akhirnya pulang Abdul bin Mubarak ini. Pulang berapa bulan kemudian teman-temannya datang. Yang berangkat haji ini semuanya datang. Ya, yang biasa kan kalau orang haji kan kita silaturahmi kan minta doa, bahasanya minta zam-zam ya. Cuma kalau kita jarang minta doa, yang diincar zam-zamnya, ya oleh-olehnya, korbannya, coklatnya. Gak pernah minta doa sama orang haji. Padahal sunnahnya itu untuk minta doa, bukan minta oleh-oleh. Ya, ini kekurangannya kita ini yang dipikir oleh-olehnya. Kalau datang terlambat habis oleh-olehnya. Ya. Akhirnya Abdul Mubarak ini silaturahmi dengan kawan-kawannya yang berangkat. Kata Abdul Mubarak, hajjul mabrur, umrah makbulah, sa'i masykur. Kata temannya juga, kamu juga wahai Abdul Mubarak, hajjul mabrur, umrah makbulah, sa'i masykur, daban maghfur. Kata Abdul Mubarak, saya nggak haji kok, saya melihat kamu tawaf sama saya kok. Kata temannya, bingung Abdul Mubarak. Nanti datang ke temannya yang satunya mengucapkan gitu juga, temannya juga mengucapkan, kamu juga mudah-mudahan haji mabrur. Saya nggak haji, orang kamu Arafah sama saya kok, kata dia. Nanti datang teman lagi satunya mengatakan sama, orang kamu sa'i sama saya, kamu di Musdalifah sama saya, kamu lempar jumroh sama saya. Abdul Mubarak bingung, semua temannya mengatakan haji dengan Abdul bin Mubarak. Padahal Abdul Mubarak ini nggak haji. Abdul bin Mubarak ini nggak haji. Bingung Abdul Mubarak. Kok aneh, semua teman mengatakan saya haji, padahal saya tidak haji. Pulang ke rumah Abdul bin Mubarak ini. Malamnya tidur, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Abdul Mubarak, karena perbuatanmu yang baik terhadap cucuku, akhirnya Allah menurunkan malaikat yang wajahnya seperti kamu setiap tahun di musim haji, yang akan melaksanakan ibadah haji dan pahalanya diberikan kepada kamu. Kata Nabi Muhammad SAW. Pahalanya diberikan kepada kamu. Gara-gara kamu berbuat baik dengan cucuku yang kelaparan. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap tahun Pak, mulai zamannya Abdul Mubarak sampai hari kiamat itu ada malaikat turun, kata Nabi Muhammad, yang wajahnya seperti Abdul bin Mubarak, yang akan melaksanakan ibadah haji tiap tahun dan pahalanya diberikan kepada Abdul bin Mubarak. Jadi Abdul Mubarak ini sudah meninggal, tapi tiap tahun dapat pahala haji. Nah, kalau sebabnya seperti ini nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sebabnya nggak ada permasalahan, ya, nggak ada masalah, nggak ada apa, nunda-nunda, ini yang berbahaya. Ya, nunda-nunda mau beli mobil. Saya nggak mau haji dulu, kenapa? Mau beli Innova, nggak cukup uangnya, mau beli Avanza. Ya, apa hubungannya? Jangan. Ya. Pokoknya yang penting nih niat. Ya, seandainya nggak cukup uangnya, nanti dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau seperti Abdul Mubarak ini nggak ada masalah. Ya, karena ada sebab. Bayangkan sudah nabung bertahun-tahun, bertahun-tahun. Cukup uangnya mau dibuat berangkat haji, nggak taunya di tengah jalan ketemu perempuan yang punya anak yatim kelaparan, uangnya dikasihkan semuanya, pulang akhirnya dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita gimana? Kirim salam. Ya, nggak ada sudah ini. Akhirnya kalau nggak haji sekarang, akhirnya nggak bisa haji nanti. Ya, kalau kita punya pikiran seperti itu mungkin. Ya, padahal caranya Allah itu banyak, nggak bisa dipikir dengan akal logika Pak. Ya,
Ya, kadang-kadang orang nggak punya apa-apa bisa, ya, nggak punya apa-apa ya, seperti yang di Malang ya. Ada tukang becak yang setiap hari Jumat sodakoh, tiap Jumat pokoknya sodakohnya. Apa sodakohnya? Gratis. Yang naik becaknya semuanya gratis karena miskin ya, jadi nggak bisa sodakoh kecuali hari Jumat. Ya, sodakoh itu kalau bisa tiap hari. Tapi kalau nggak bisa tiap hari, minimal Jumat jangan sampai nggak sodakoh. Ya, minimal Jumat. Ini tukang becak ini nggak bisa, saking miskinnya nggak bisa sodakoh kecuali hari Jumat. Itu pun sodakohnya dengan menggratiskan becaknya, dan itu sudah bertahun-tahun Pak, tiap hari Jumat gratis. Subhanallah, ditakdir oleh Allah Ta'ala ketemu orang kaya. Ya. Orang kaya naik becaknya, mobilnya mogok, mau ada acara, akhirnya naik becaknya. Jaraknya jauh, tawar-tawaran dulu, umpamanya 50.000 ya berangkat. Ya. Akhirnya sudah sampai tempat mau dikasih lebih, sama orang kaya dikasih 100, nolak tukang becaknya. Ya Pak, setiap hari Jumat yang naik becak saya gratis. Loh, kenapa tadi tawar-tawaran? Kata orang lain, ya nggak apa-apa, itu cuma pembukaan aja. Kalau langsung gratis takutnya nggak mau orang nolak, jadi harus tawar-tawaran juga di depan. Kaget orang kaya ini, hebat. Makanya di mana? Makanya di sini. Oh, ya. Minggu depannya dicari lagi sama si kaya itu, dites jarak jauh. Takutnya gratisnya jarak dekat aja. Ya, tawar-tawaran lagi berapa? Namanya 200 ya, antar jauh lumayan daripada yang minggu kemarin. Dikasih lebih Pak, dikasih 500, tetap nolak sama becaknya. Nggak mau. Minggu depannya dicari lagi, cari jalan lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh. Ya. Dikasih 1 juta, tetap nolak sama becaknya. Tetap nggak mau. Kalau kita kan enggak, ya nggak apa-apa, sekarang diterima, nanti yang selanjutnya gratis. Ya, ini diterima. Ya. Kalau saya mungkin pikirannya kayak gitu. Ya, cuma memang sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala, memang rezekinya di sini. Subhanallah, karena betul-betul ini ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya diberangkatkan haji plus sama si kaya ini. Tukang becak ini sama istrinya. Ya, kalau secara logika aja Pak, jangankan yang plus, haji biasa belum tentu bisa ini orang kaya ini. Apa sih tukang becak ini belum tentu bisa. Untuk makan aja susah. Ya, cuma karena memang lillahi ta'ala, memang tiap hari Jumat gratis. Akhirnya sudah bertahun-tahun memang betul niatnya lillahi ta'ala. Akhirnya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat haji. Ditakdir berangkat haji plus lagi. Bisa dibayangkan. Memang rezekinya luar biasa. Ya. Ada aja jalan. Kadang-kadang nggak bisa kita pikir. Kadang-kadang yang kaya-kaya, yang kantoran kerjanya jas-jas nggak pernah berangkat haji sampai mati Pak. Ini kan lihat kalau di televisi itu, maaf tukang pemulung gelas-gelas di Jawa kayak gini. Berapa harganya? Nabung 20 tahun bisa berangkat haji. Tukang loper koran nabung 10 tahun bisa berangkat haji. Tukang putung rokok itu putungnya itu dicari. Ada kan tukang putung itu kalau di Jawa kan, dikumpulkan. Nabung dari uang putung rokok itu bisa berangkat haji. Kalau dari dipikir-pikir ini kerjaan apa ini? Putung rokok, narik ini, sambil keliling bawa karung, ada aqua, nanti ada hajatan aquanya dibuang, ditimbang. Tukang loper ke orang Pak, gajinya berapa? Ini yang kerja kantoran pakai dasi nggak pernah berangkat haji. Menang modelnya aja, menang dadanya aja. Cuma yang dipikir apa? Yang penting punya rumah, penting punya mobil. Kalau orang-orang yang di bawah-bawah ini kadang-kadang yang dipikir itu harus berangkat haji, berangkat umroh. Akhirnya dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di kantor-kantor ini yang nggak pernah mikir haji umroh, akhirnya memang ditakdir oleh Allah nggak berangkat. Kenapa? Karena nggak ada pikiran ke sana. Kalau ada orang pikiran ke sana Pak, dipercepat oleh Allah Ta'ala. Nggak mungkin ya. Tidak mungkin tidak. Ya. Makanya harus ada niatan. Sudah waktunya saya berangkat haji, seperti itu harus ada niatan. Ya. Apalagi maaf kalau hajinya cukup masih bisa ditabung untuk daftar haji, daftar, nggak ada masalah. Ya, rezeki Allah yang ngatur. Kalau untuk Allah itu Pak bakal dipermudah, uangnya itu bakal dipermudah. Dan apa yang kita keluarkan untuk Allah bakal diganti juga oleh Allah Ta'ala. Jadi maaf, Anda kalau punya niatan untuk berangkat haji akan dipermudah rezekinya dari cara yang tidak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uang yang Anda keluarkan untuk haji pun akan diganti juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang nggak bisa dipikir, dengan cara yang tidak bisa dipikir Pak. Ada aja. Ya.
Yang penting kita ada niatan, apalagi kalau niatan itu baik. Ya kayak contoh dulu, maaf ini cerita saya aja ya. Saya dulu berangkatkan umroh ibu saya pernah ngomong saya ingin ibu saya pernah ngomong dulu ingin berangkat umroh. Ya, akhirnya saya nabung Pak. Pada waktu itu saya masih punya utang 300 juta. Punya utang 300 juta. Kalau saya kalkulasikan dengan pendapatan saya per bulan, saya bisa nyicil uang utang saya ini dalam waktu 3 tahun. Karena orang kan ada hitung-hitungannya kan Pak. Biasanya pemasukannya per bulan sekian, nyicilnya sekian, jadi utangnya bisa dibayar sekian, itu kan ada hitung-hitungannya. Waktu itu saya punya utang di toko itu sekitar 200 sampai 300 Pak. Kalau saya kalkulasikan 2 sampai 3 tahun saya bisa bayar utang. Ya. Cuma karena ibu saya ingin berangkat umroh waktu itu, saya nabung punya per bulan harus ada uang. Ada nggak ada harus ada. 5 juta ditabung, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, dapat 5 bulan, 6 bulan cukup daftar umroh berangkat saya sama ibu saya. Ya, saya waktu itu dibayari kawan. Yang ibu saya bayari. Saya nggak ada niatan waktu itu. Memang diajak Kak. Dia setelah nabung untuk ibu saya, nggak taunya saya diajak umroh juga sama kawan gratis. Ya, akhirnya berangkat saya dengan ibu saya. Habis berangkat Pak pulang, ya nggak lama dapat berapa bulan utang saya lunas. 300 itu lunas. Saya bingung uangnya dari mana bingung. Jadi ada uang masuk lunas. Nggak sampai setahun lunas. Bayangkan, bisa Anda bayangkan. Jadi kadang-kadang rezeki itu nggak bisa dinalar dengan akal, nggak bisa Pak. Allah itu kadang-kadang nyari cara itu ada aja caranya. Ya. Kemarin ibu saya maaf tahu kemarin Januari saya ajak umroh, pertama nggak mau, tetap saya paksa, ayo ya istikharah dulu. Pokoknya kalau mantap berangkat umroh, mumpung barang-barang saya ngomong itu. Akhirnya mau ibu saya, ya saya ajak umroh. Ya, saya ajak umroh, pulang dari umroh, ibu saya langsung ngomong, nanti kamu kalau haji yang langsung berangkat aja, jangan pakai yang daftar. Haji yang langsung berangkat kata ibu saya. Saya bingung uang dari mana? Mau daftar yang plus nunggu 7 tahun, yang mau langsung berangkat minimal 200 tahun. 200 juta ya sampai 200 tahun ya, jajan keluar duluan akhirnya 200 tahun ya, 200 juta itu yang visa ziarah. Kalau yang visa haji murni itu sekitar 300 juta. Saya bingung uang dari mana, cukupnya cuma uang 100. Subhanallah, nggak lama setelah ibu saya ngomong langsung berangkat haji aja, nggak usah pakai yang antri, dapat 2 bulan. Yang punya travel saya itu ngajak saya haji backpacker, biayanya cuma 100 juta, langsung berangkat. Nggak bisa dipikir. Memang ada niatan pengen haji, cuma mau yang langsung mahal, uangnya nggak cukup, mau yang 7 tahun kelamaan. Saya pinginnya yang langsung, tapi uangnya nggak cukup. Ya, kalau mau ikut travel, subhanallah harus ngajak ibu saya umroh, pulang ibu ngomong kamu kalau haji layak langsung berangkat aja. Dapat 2 bulan diajak yang punya travel backpacker. Bayangkan 100 juta Pak, gratis ini. Semua orang bingung kok tanya gimana caranya. Oh, saya nggak tahu caranya. Saya cuma diajak. Ya, kalau saya tahu caranya ya saya bawa jamaah kan bilang. Belum nggak tahu caranya, ya saya nggak tahu kan bilang. Saya diajak yang punya travel. Bayangkan Pak, itu yang 200 juta ya Pak, maaf, itu sekamar berempat Pak. Itu laki-laki semuanya, perempuan sendiri. Ya, sekamar itu berempat, saya cuma 100, sekamar cuma berdua, saya sama istri. Bisa Anda bayangkan, berdua. Padahal kalau hotel itu mahal Pak, musim haji itu ngeri. Ya, ini dapat murah-murah hotel-hotel. Saya ngecek di Traveloka kayak di booking.com itu aja, kalau yang bintang-bintang 5 itu Pak, maaf, semalam 40 juta, semalam 40, ada yang 30, yang biasanya cuma 5 jutaan, 6 juta, 7 juta, itu jadi 40 kalau musim haji. Apalagi kalau seminggu sebelum Arafah, itu harganya sudah gila-gilaan. Ini saya dapatnya 2 juta, dapat 3 juta, bintang 5. Kawan sampai gak ada yang percaya, ini dari mana kamu? Sungguhan tak kamu ini? Iya betul, tak bilang, saya tunjukkan, saya beli di Traveloka. Bahkan pulangnya aja Pak, saya dapat tiket Saudi Arabia itu 2.900.000 tiket pulangnya.
Bisa Anda bayangkan, dari Saudi loh nih Pak, ke Jakarta 2.900.000. Semua teman saya nggak ada yang percaya. Nggak ada. Minimal paling murah itu 8 juta. Minimal paling murah itu pun nggak ada, kalau musim haji nggak ada 8 juta. Ini saya dapat 2,9, artinya pertamanya 3,5, ada potongan 600, saya pakai jadi 2,9. Bayangkan, dapat murah-murah semuanya. Nggak bisa dilalah. Ada aja rezeki itu ada aja dari cara-cara yang tidak terduga. Ya, makanya nggak usah bingung-bingung kita ngurus uang ini nanti apa uangnya ini, nggak ada. Allah yang ngatur. Ya, yang penting kita punya niatan, serahkan tawakal sama Allah Taala. Allah yang ngatur nanti. Kalau kita yang ngatur nggak mampu, tapi Allah yang mengatur bahasanya. Ya, jadi nggak usah bingung, rezeki itu Allah yang mengatur. Yang penting kita ada niatan. Ya, jangan sampai tidak ada niatan. Nanti aja kalau sudah tua, akhirnya tua mati nggak berangkat haji ya. Waliyatubillah min dzalik. Jangan. Ya, makanya di dalam madhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik tidak boleh ditunda haji langsung pokoknya. Kalau Imam Syafi'i masih boleh ditunda. Itu pun nundanya karena ada udzur yang jelas. Ya. Oleh karena itu haji jangan sampai ditinggal, karena itu termasuk salah satu rukun Islam. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji umroh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala babul usul. Bab masalah mandi secara bahasa artinya adalah mengalirkan air, dan secara syariat yaitu mensempurnakan seluruh badan dengan air dengan niat tertentu. Ya, namanya mandi itu adalah mensempurnakan seluruh badan dengan air dengan niat tertentu. Jadi kalau mandi itu nggak perlu pakai sabun, syaratnya harus pakai sabun, nggak air. Ya, syaratnya air. Ya, walaupun bahasanya pakai sabun nggak ada air tetap nggak sah. Ya, tapi kalau cuma air saja nggak ada sabun tetap sah. Ya, karena ini kadang-kadang saya bingung juga, ada orang mau mandi besar, kenapa nggak mandi? Sabunnya nggak ada, berapa hubungannya? Dari mana syaratnya harus pakai sabun? Kan syaratnya cuma air saja, sabun nggak pakai sabun itu nggak ada hubungannya. Yang penting pakai air. Ya, jadi namanya mandi itu adalah mensempurnakan seluruh tubuh dengan air dengan niat tertentu. Hukumnya wajib mandi kapan? Yaitu seperti nadar untuk mandi. Ya, ini wajib maka hukumnya. Begitu juga yaitu kapan? Ketika terjadi 6 perkara, yaitu seperti haid, kemudian nifas, melahirkan, ini bagi perempuan ya. Kemudian yang 3 ini campur laki perempuan, yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke dalam lubang perempuan, kemaluan perempuan, kemudian keluar air mani, dan yang ketiga yaitu karena mati. Nah, ini wajib mandi besar. Ya, cuma kalau mati bukan mandi sendiri, dimandikan. Ya, kalau mati sendiri ya lari jamaahnya. Ya, yang takziah lah lari. Ya, ini wajib. Kapan wajibnya mandi? Yaitu ketika nadar dan ketika terjadi 6 perkara, yaitu perempuan berhenti dari haid, berhenti dari nifas, berhenti dari melahirkan, maka dia wajib mandi. Kemudian yang keempat yaitu laki perempuan, yaitu ketika masuknya lubang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, kepalanya saja. Kemudian keluar air mani disebabkan mimpi atau yang lainnya. Kemudian karena mati. Kemudian hukumnya sunnah mandi kapan? Yaitu seperti mandi hari Jumat. Hari Jumat itu sunnah mandinya. Ya, disunahkan. Kenapa? Karena ya, sahabat dulu itu jarang mandi. Ya, jarang mandi. Ya, dan memang kalau di Timur Tengah Anda nggak mandi ini nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah, nggak bau. Keringetnya nggak bau, cuma jangan terlalu lama-lama. Ya, biasanya saya kalau umroh itu aja ganti pakaian itu 3 hari sekali.
ganti kaos dalamnya itu 3 hari sekali. Kalau di sini nggak bisa, sehari harus ganti minimal itu. Kalau bisa sehari 2 kali kalau di Indonesia. Kalau di sana walaupun 3 hari 5 hari Pak, karena nggak ganti kaos dalam nggak apa-apa. Cuma celana dalam ganti loh ya. Kalau kaos dalam nggak apa-apa, kalau celana dalam tetap bau. Kalau dalam nggak ada masalah. Ya, jadi sahabat yang miskin-miskin dulu itu jarang mandi. Jadi kalau berangkat hari Jumat itu bau mereka. Jadi sebagian sahabat itu mengeluh. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak menegur, cuma mengatakan barang siapa yang mau berangkat sholat Jumat disunahkan untuk mandi. Ya, jadi bahasanya halus. Jadi tidak menyakiti perasaan mereka. Akhirnya yang kaya-kaya pun setiap hari Jumat mandi. Ya, sunnah. Jadi minimal itu mandinya itu maksudnya kata Nabi seminggu sekali. Ya jangan terlalu lama. Minimal itu hari Jumat sudah mandi. Ya biar untuk menghilangkan bau. Ya menghilangkan bau. Nabi ini Pak sopan Pak, nggak pernah nggak pernah keras bahasanya. Ya contohnya pernah sahabat waktu itu sudah duduk pengajian dengan Nabi, kemudian di tengah-tengah pengajian itu ada yang kentut, tapi kentutnya nggak keluar suara, bau aja. Ya, ini yang bahaya ini. Corona ini lebih dari corona. Akhirnya sahabat itu tutup hidung semuanya. Nabi pun tahu, wah ini ada yang kentut ini, ada yang kentut. Kata sahabat yang nggak kentut ini pokoknya nanti yang berdiri ini yang ambil wudhu ya ini yang kentut ini yang ngentut. Nabi paham di sana ini kalau ada yang berdiri berarti dia yang kentut, nanti malu ini pasti malu. Akhirnya Nabi nggak kehilangan akal Pak, ngambil waktu itu dalam riwayat bawang, dikasih makan bawang semuanya. Setelah makan semuanya kata Nabi yang setelah makan bawang wudhu. Akhirnya nggak mau wudhu semuanya yang habis makan bawang. Kenapa? Untuk menjaga perasaan sahabat yang kentut tadi. Coba Nabi nggak ngasih bawang Pak, ketahuan siapa yang kentut. Kalau sudah waktunya sholat, wah ini ketahuan ini sudah ini yang batal wudhunya. Nabi sopan memang, mengingatkannya sopan. Begitu juga sahabat yang miskin ini yang jarang mandi, bukan disinggung oleh Nabi. Nabi mengatakan barang siapa yang mau sholat Jumat hendaknya dia mandi sunnah. Akhirnya yang miskin yang kaya pun sholat mandi sunnah setiap hari Jumat. Ya, kemudian mandi hari raya Idul Adha, Idul Fitri sebelum berangkat itu juga sunnah. Mandi mau Arafah, ya mau tawaf, mau ihram itu juga sunnah. Mandi ihram, sunnah ihram. Ya kemudian ketika untuk mau ke Arafah juga Musdalifah itu disunahkan untuk mandi, hukumnya sunnah. Kemudian makruh hukumnya mandi, mubah hukumnya mubah ini boleh, yaitu kapan? Yaitu mandi untuk membersihkan badan. Ya, membersihkan badan seperti Anda mandi pagi dan sore. Ya, ini hukumnya mubah. Ya. Kemudian makruh hukum mandi kapan? Yaitu mandi dengan cara menyelam bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, mandi di siang hari itu kayak orang berenang di pagi hari, siang hari, sore hari ketika dia puasa itu hukumnya makruh. Makruh. Bahkan kalau airnya masuk ke telinga maka bisa batal puasanya. Ya, makanya kalau siang bulan Ramadan ya atau sedang berpuasa itu jangan mandi dengan cara menyelam. Ya, maka hukumnya makruh. Kalau mandi biasa boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dengan menyelam makruh. Kemudian haram hukumnya haram tapi sah mandinya, yaitu apa? Dengan memakai air tanpa izin, air orang lain tanpa izin. Nah, ini haram tapi sah. Ya. Kemudian sudah haram tidak sah, yaitu siapa? Yaitu perempuan yang haid atau nifas mandi untuk niat ibadah. Ya, dia mandi hari Jumat umpamanya. Saya niat mandi sunnah di hari Jumat. Ini kan sudah haid kan nggak boleh mandi. Ya, maksudnya mandi untuk ibadah tidak boleh. Cuma kalau mandi biasa pagi sore nggak apa-apa. Tapi kalau niat mandi untuk ibadah hukumnya haram. Sudah haram, mandinya juga tidak sah. Yaitu perempuan haid
yang mandi diniatkan untuk ibadah. Ya, jadi hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram mandi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari mulanya. Waalaikumsalam. Kalau kita ada niat haji ataupun umroh, tapi kedua orang tua kita belum pernah melakukan, kira-kira gimana orang yang mau mendahulukan? Kalau orang tua belum melakukan, dahulukan orang tua dulu. Dahulukan orang tua dulu. Ya, kalau kita dahulukan orang tua, insya Allah kita dikasih barokah oleh Allah. Ya, jadi orang tua dulu diniatkan untuk orang tua. Tidak ada masalah ya, untuk orang tua dulu lebih afdal menyenangkan hati orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho dengan kita. Apa kalau sudah Allah sudah ridho, apa yang kita minta bakal dikasih. Ya seperti itu. Malahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kalau untuk kan bisa identitas mandi itu bisa nggak sementara untuk ibu pada saat kemarau panjang, tapi air ini hanya untuk minum, mungkin ternyata bisa untuk per minggu berdasarkan dua. Nah, gimana solusinya? Terima kasih. Jadi gini ya, dilihat dulu kalau memang daerahnya maaf susah air kayak di padang pasir, itu sih tidak ada permasalahan. Ya, yang ditakutkan ini daerah-daerah kita itu kan biasanya ada aja air. Nah air itu memang harus dicari, ada batasannya. Orang nggak boleh langsung tayamum, ada masafannya. Cari air jarak 1 kilo, nanti 2 kilo, nanti 3 kilo, itu ada diatur dalam hukum fikih. Nanti kalau sudah masuk bab tayamum bahasanya. Intinya tayamum ini adalah apa bahasanya, salah satu cara mengangkat hadas yang lemah. Yang kuat itu sebenarnya dengan air, dengan cara wudhu atau mandi besar. Jadi boleh ketika wudhu atau mandi besar diganti dengan tayamum, itu gak ada permasalahan. Tapi ada syaratnya juga, gak bisa sembarangan. Nanti ada yang tidak usah dikodok, ada yang wajib dikodok. Jadi itu untuk darurat saja. Nanti kalau ada air, wajib diganti sholatnya yang kemarin-kemarin. Tapi kalau dia nggak sholat, maka hukumnya haram. Jadi bisa tayamum ini digunakan untuk mengangkat hadas besar, bahasanya untuk mandi, penggantinya mandi. Tapi itu pun ada syaratnya, nggak bisa sembarangan. Nanti kalau sudah masuk bab tayamum, nanti kita jelaskan. Ya ini kan masih kemarin bab wudhu sudah, ini bab mandi. Nanti bab mandi, setelah bab mandi kalau nggak salah masalah najasa, kemudian masalah tayamum kalau nggak salah. Ya, nanti kita jelaskan rinciannya seperti apa tayamum. Jadi intinya tetap nggak ada masalah, boleh bisa untuk mengganti mandi besar. Tapi nanti ada syaratnya juga, ya nggak bisa sembarangan. Yang wudhu pun nanti ada syaratnya juga bahasanya. Jadi tetap bisa untuk pengganti wudhu sama mandi besar, tayamum boleh. Cuma nanti ada definisinya, mana yang wajib dikodok, mana yang tidak usah dikodok sholatnya. Seperti itu. Ada nanya? Ada nanya? Oke. Waalaikumsalam. Ya, baik. Berwudu. Oh, perempuan haid nggak boleh. Haid itu nggak boleh. Untuk wudu pun nggak boleh. Wudu itu kan untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian yang sedang hadas besar kok buat apa fungsinya hadas kecil? Nggak boleh. Jadi perempuan haid itu nggak boleh. Wudu pun nggak boleh. Ya, wudhu mandi besar tetap nggak boleh, nggak sah. Wudhunya fungsinya nggak ada fungsinya, dan bisa dikatakan haram nanti dia. Ya, jadi nggak boleh, perempuan itu tidak boleh. Walaupun bahasanya cuma ngaji aja, kalau dia baca Quran untuk ngaji itu nggak boleh.
kecuali kalau baca Quran untuk dzikir, seperti masuk rumah itu kan disunahkan baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas. Nanti mau tidur disunahkan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dia untuk baca Quran maka haram hukumnya. Jadi perempuan haid itu nggak boleh dia. Jadi dia memang khusus untuk berhenti ibadah kecuali zikir-zikir. Kalau zikir nggak ada masalah, kayak sholawat, tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, hauqalah itu boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Baca Quran pun nggak boleh. Perempuan yang haid, kecuali perempuan yang hafidul Quran untuk menjaga hafalannya supaya tidak hilang. Nah itu boleh. Tapi kalau dia belajar ngaji dengan orang lain, padahal dia haid, haram, nggak boleh. Ya, walaupun belajar ngaji, kecuali guru ngaji. Kalau guru ngaji ngajar nggak apa-apa walaupun dalam keadaan haid jika tidak ada penggantinya. Kalau ada penggantinya wajib dikasih penggantinya. Jadi perempuan haid itu nggak bisa ibadah apapun kecuali zikir. Ya, bahasanya kecuali zikir. Kalau seperti ngangkat hadas kecil, hadas besar, sholat, ngaji nggak boleh. Ya, tapi kalau zikir, kemudian sholawat, tasbih, tahlil, sodako, nggak ada masalah, boleh. Selain itu tidak boleh, karena dia dalam keadaan hadas besar. Ya, jadi nggak boleh, wudu aja nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Kecuali kalau cuma bersihkan muka, mandi biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau niat untuk wudu, nggak boleh. Ya, haram hukumnya bisa haram. Ada nanya? Haji utang boleh nggak? Misalnya kita jaminkan BPKB. Ya bagus ini. Ini kan sekarang ada musim bukan haji aja, umroh. Umroh berangkat dulu baru bayar. Ya. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib untuk Allah Subhanahu wa taala manusia itu untuk berangkat haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu kenapa maksa diri? Gitu loh. Kalau dari segi syariat Anda utang untuk haji atau umroh dari segi syariat ya nggak apa-apa. Cuma nggak pantas. Itu namanya maksa diri. Yang bagus itu Anda nabung dulu. Kalau sudah waktunya cukup berangkat. Jangan maksa berangkat dulu, kemudian baru bayar utang. Itu yang nggak bagus. Ya, jadi Allah itu tidak memaksa. Tapi kita nggak usah memaksa diri, nggak boleh. Ya, jadi lebih baik jangan sampai gadekan rumah, gadekan mobil, umpamanya ingin berangkat haji umroh, jangan. Ya, nanti terakhir nggak bisa bayar, rumahnya amblas. Ya, akhirnya dia tambah pusing, masa dapat haji tambah amblas rumah, nanti Allah yang diprotes akhirnya. Ya, jangan, ya. Jadi nggak pantas. Kalau bolehnya boleh ya. Kan sekarang musim umroh berangkat dulu, baru bayar. Bolehnya boleh. Cuma yang jadi permasalahan itu apalagi dilihat dulu akadnya itu akad syariat atau bukan. Pembiayaannya itu dari mana? Ini kadang-kadang pakai pembiayaan bukan syariat. Nanti labelnya tetap label syariat. Sekarang ini Pak yang penting untung, yang haram dia dianggap syariat sama lisensi-lisensi ini. Jadi tinggal mau bakat aja, tapi isinya tetap nggak sesuai syariat kadang-kadang. Ya, jadi lebih baik anjuran kita, bukan anjuran saya, anjurannya para ulama itu sebenarnya Anda nabung aja dulu. Ya, lebih bagus. Nanti kalau sudah waktunya berangkat. Ya, jangan berangkat dulu utang, nggak pantas. Karena ini ibadah. Ya, apalagi nanti di sana waliyadzubillah min dzalik mati hajinya belum selesai masih tinggalkan utang lagi. Ya, itu harus dipikir. Ya. Jadi istilahnya itu di dalam Islam itu jangan gampang-gampang utang, apalagi untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, kalau utang itu terdesak, berobat nggak ada uang, hampir mati keluarga, terdesak utang, nah itu nggak apa-apa. Hampir mati kalau nggak makan, umpamanya terdesak utang, itu nggak apa-apa. Ini nggak ada perlu apa-apa utang. Mau buka usaha utang, ini utang.
Ini kan kadang-kadang apa ya? Iya, kalau utangnya sesuai syariat, kalau nggak sesuai syariat akhirnya gimana usahanya mau barok? Itu istilahnya dari bawah aja memang. Kalau memang modalnya sedikit ya sedikit gitu loh. Kecuali kalau ada orang minjami tanpa anggunan bunga, nggak ada masalah. Ya, atau Anda yakin usaha Anda bakal berjalan, ya, kemudian Anda pinjam modal di bank syariat, umpamanya nggak ada masalah. Jangan langsung usaha, langsung pinjam modal, ini yang bahaya itu. Kenapa? Anda nggak tahu usaha ini jalan apa enggak. Ya, jangan planning, belum nyoba sudah planningnya ini untung terus, akhirnya buntung. Banyak orang seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan dibiasakan utang nggak bagus di dalam Islam itu, utang nggak bagus. Ya, apalagi kalau Anda nggak pernah nyatet utang-utang, nanti meninggal dunia waliyadzubillah min dzalik, keluarga nggak ada yang tahu, istri anak nggak tahu, bahaya ini. Ya, kata Nabi Muhammad, orang yang jihad fisabilillah jika meninggal punya utang, nyawanya, bahasanya, ruhnya nggak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kata orang itu gentayangan. Ya, kata orang itu gentayangan. Kenapa? Karena masih terbelenggu dengan utang. Itu orang yang jihad fisabilillah. Apalagi kita yang bukan jihad nganggur terus utang-utang sana utang sini, waliyadzubillah min dzalik. Ya, jangankan gentayang, kuburan aja nggak mau mungkin. Ya. Ya. Jadi lebih baik tidak usah, lebih baik nabung aja. Walaupun haji, walaupun umroh, lebih baik nabung. Ya, nabung. Nanti kalau sudah cukup, walaupun nabung 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, nggak apa-apa. Yang penting ada niatan. Siapa tahu belum sampai 10 tahun sudah berangkat duluan, dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya jangan dibiasakan utang, apalagi untuk haji atau umroh, tidak pantas. Ya, ibadah memaksa tidak pantas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah al-Ladzina wa walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa